Ya, kembali saya akan bertanya kepada Pak Budi. Pak Budi, investigasi yang dilakukan aparat kepolisian ini bagaimana mengingat kasus-kasus pembunuhan sebelumnya biasanya pelaku atau otak pelaku adalah keluarga dekat atau orang terdekat dari korban. Bisa motifnya asmara, dendam. Ini polisi juga sedang menggali hal ini. Bagaimana, Pak? Iya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Thomas tentunya dari awal juga sudah menjadi pertimbangan dan analisa kami. Sehingga kami kebetulan yang di backup juga dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga dari Bareskrim, kita sudah membentuk beberapa tim yang bertugas untuk menggali semua kemungkinan-kemungkinan. Di mana kita tahu bahwa korban ini adalah seorang pengusaha yang tentunya selain kehidupan pribadinya, korban juga memiliki relasi-relasi dalam hubungan bisnisnya, dan ini semua sudah menjadi pertimbangan dan analisa kami, sehingga tim ini sudah kita bagi tugasnya, dan saat ini tim sedang bekerja untuk mendalami semua kemungkinan yang bisa terjadi terkait dengan peristiwa ini. Demikian, Mbak Caca. Oke, Pak Thomas, kalau misalnya melihat kejadian ini berarti tidak ada rasa aman dimanapun ya Pak ya, karena siang hari di tempat umum ini bisa saya terjadi nih Pak, peristiwa pembunuhan. Iya, saya kira kita jangan terlalu ini kan berhubungan, tidak orang yang misalnya saya jalan-jalan tiba-tiba ada orang nembak saya karena saya nggak ada masalah ya, saya bukan ini juga enggak juga, tapi kan kejahatan semacam ini kan sangat kasuistis ya, individual sekali. Tapi kalau secara umum memang di kota besar seperti Jakarta ini itu memang angka kriminalitas lebih tinggi dari di daerah-daerah yang kecil misalnya gini ya. Jadi memang perlu juga di daerah seperti kota metropolitan ini kan jumlah polisi juga harus seimbang dengan jumlah penduduk ya. Saya nggak tahu sekarang kalau bicara kejahatan kekerasan secara umum ya, jumlah polisi itu sudah mencukupi apa belum ya? Belum sarana ini. Kita juga harus perlu perhatikan yang demikian. Jadi masyarakat merasa lebih aman. Tapi saya kira ini lain dengan pembunuhan yang kalau seperti begal dan sebagainya. Ini lebih individualis. Tapi Pak Thomas, kalau misalnya melihat peristiwa ini makin sering terjadi pelaku pembunuhan di tempat umum ini, berarti tidak ada rasa takut dari masyarakat jika ada permasalahan kemudian habisi nyawa itu bukan hal yang menjadi akhir, malah itu jadi cepat dipikirkan. Itu ada yang berubah tidak dengan masyarakat kita? Ada ya, sekarang kan hampir semua itu memberikan cara untuk memperoleh yang dengan cepat, itu seringkali dengan kekerasan itu di umum ya, di mana-mana juga itu. Dan dulu kan pernah ada kejadian ya, kalau nggak salah ada pengusaha ya, yang satu punya backing marinir, satu dari TNI juga itu berantem kan, yang satu malah ditembak sama marinirnya itu, dan malah marinirnya itu kan waktu ditahan dia bisa kabur. Jadi memang profesional banget. Oke, terakhir kepada Pak Budi. Pak Budi, ini ancaman hukuman untuk pelaku nih Pak yang sekarang masih dicari, ini seperti apa Pak? Karena kita harapkan bahwa ini juga untuk keluarga agar segera memberikan keterangan sebaik-baiknya, dan juga mungkin kepada pelaku kalau bisa menyerahkan diri ini pasti lebih baik. Bagaimana Pak? Iya, jadi sebelumnya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Thomas, bahwa kasus ini adalah kasuistis. Kita tidak bisa menggeneralisasikan bahwa kemudian menjadi Jakarta tidak aman ataupun orang jadi berani untuk melakukan penembakan di siang hari. Jadi ini memang kasuistis, dan memang sudah lama, terus terang di Jakarta Utara juga hampir selama kepemimpinan saya di sini juga baru sekali ini terjadi. Nah, tentunya ya kita juga dari aparat kepolisian tetap menjamin bahwa keamanan di wilayah hukum kami kita jamin tetap aman dan kondusif, dan masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami dari pihak kepolisian akan berusaha sekuat tenaga terhadap kasus ini, akan mengungkap agar bisa membuat terang siapa pelakunya, dan nanti akan kita seret ke meja hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya, dan juga Pak Thomas Sunaryo. Ini kita harapkan proses hukum bisa berjalan dengan baik dan juga secepatnya pelakunya bisa ditangkap. Terima kasih Pak Thomas.